5 lokasi penting. Masalah keempat dari 10 masalah tanggal 15 Januari tahun 2025 pukul 18.46 waktu Indonesia Barat. Manakah di antara 5 lokasi ini, seperti dalam gambar terlampir, yang seharusnya didahulukan? Saya meminta saran sebab keuangan tidak memungkinkan jika dikerjakan bersamaan meskipun bagi saya kesemuanya penting. Jawaban diterima sekitar pukul 5 pagi. Semuanya penting, itu benar. Tetapi prioritas utama adalah lokasi 5 sebab di lokasi ini Anda menyarankan untuk mengubur ranting pohon tomat yang sudah terpotong dari batang induknya meskipun belum layu-layu amat. Karenanya, bagian tersebut memerlukan perhatian lebih dan diprioritaskan dibanding lokasi yang lain. Sebab mengubur mayat sebagaimana dalam tradisi yang Anda yakini adalah tindakan yang perlu disegerakan, dapat juga dipahami bahwa tersedianya makam, termasuk prosesi pemakaman itu sendiri harus selesai sempurna sebelum mayat membusuk. Ini tentu harus dilakukan di lokasi yang ditunjuk sebagai makam. Jika tidak, bukan saja aroma dan proses pembusukan itu akan mengganggu diri dan lingkungan, tetapi juga memposisikan Anda dalam kesulitan yang lebih besar, yaitu tidak tersedianya tempat berpulang. Gelapnya kubur, menurut riwayat, disebabkan buruk, jelek, dan jahatnya perbuatan manusia di dunia. Sebaliknya, semakin baik, soleh, dan mulia amal seseorang, tidak menutup kemungkinan liang landaknya akan menjadi kamar pengantin di taman surga. Terlepas apakah dia seorang pria atau wanita. Jika liang kubur dianggap sebagai batu loncatan, entah ke arah surga atau nauzubillah ke arah neraka, maka dunia juga perlu diperhatikan sebab dari sini kita mengambil ancang-ancang untuk melompat. Lokasi 4. Dengan demikian layak di urutan kedua sebab lokasi 5 dan lokasi 4 jelas terkait erat dengan dijadikannya lokasi 4 sebagai tempat terjadinya diskusi untuk melakukan pemakaman terhadap ranting tomat. Itu berarti, meskipun tidak ada informasi tambahan seperti lokasi yang lain terkait fungsi lokasi ini yang Anda sebutkan, kita dapat mengetahui bahwa di lokasi inilah Anda melakukan berbagai aktivitas. Dengan kata lain, lokasi ini adalah dunia tempat Anda tinggal. Tentu saja, tidak sendirian, sebab ketika Anda memberikan saran terkait lokasi pemakaman, mustahil Anda berdiskusi seorang diri. Aktivitas tersebut tentu melibatkan orang lain, siapapun dia. Ini alasan pertama. Alasan kedua dipilihnya lokasi ini pada urutan terpenting kedua adalah terpisahnya ranting tomat dari pohon asal yang menunjukkan bahwa lokasi ini tidak akan bertahan lama tanpa perawatan atau tindakan lebih lanjut meskipun situasinya tidak sepenuhnya gawat sehingga perlu diperhatikan segera. Warna hijau ranting tomat menunjukkan, secara umum, ranting tersebut masih memiliki potensi untuk ditempati meskipun telah kehilangan sumber nutrisi dan dukungan dari pohon asalnya. Lagi pula, risiko busuknya ranting dengan sendirinya akan teratasi jika penggalian liang lahat di lokasi kelima betul-betul selesai sesuai rencana. Selama menunggu proses tersebut, perawatan ala kadarnya dapat dilakukan agar situasi lokasi ini tidak semakin parah. Seperti dengan memasukkan ranting ke dalam kulkas atau mengawetkannya dengan pembalsaman ala Cleopatra di Mesir kuno hingga lokasi 5 selesai secara sempurna. Urutan ketiga adalah lokasi 3. Meskipun ada aktivitas di lokasi ini, tampaknya itu menyangkut masyarakat secara umum, namun kebanyakan yang memiliki kaitan dengannya, baik secara fisik atau non-fisik yang karenanya sulit untuk membatasi kisah ini hanya pada wilayah fisik, adalah bocil yang jumlahnya tidak bisa disebut sebagai banyak dalam kaedah ilmu nahwu. Sebagaimana layaknya bocil, hiburan, dalam hal ini layang-layang, bagi mereka adalah prioritas. Anehnya, jangankan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, entah itu bagi dunia, agama dan akhirat, untuk menaikkan layangan pun tampaknya mereka belum siap. Alih-alih memainkan layangan dengan menerbangkannya ke angkasa, bocil-bocil ini justru memegang erat layang-layangnya di tangan. Kami belum yakin ada metode demikian dalam bermain layangan.
Karena itu, mengedepankan lokasi ini tidak direkomendasikan sebab tidak mendesak dan mungkin untuk dilakukan setelah yang lebih penting terselesaikan. Ketidakpastian niat para bocil ini dalam menjalin ikatan merupakan hambatan terbesar di lokasi ini. Jika sebagai faktor internal, niat diyakini telah kuat, menaikkan layang-layang tetap tidak akan terlaksana tanpa bantuan angin sebagai faktor eksternal. Bahkan, bersatunya faktor internal dan eksternal di lokasi ini masih belum bisa dijadikan pembangunannya dapat disebut mendesak. Sebab warna hitam layang-layang mereka mencerminkan keraguan dan mungkin juga hambatan yang menghalangi mereka untuk berkomitmen dalam permainan. Ini refleksi dari suatu keadaan, di mana potensi yang ada terhalang dari kedua sisi, internal dan eksternal yang membuat situasi kian kompleks. Sehingga kita perlu secara matang mempertimbangkan segalanya sebelum melangkah agar yang terjadi justru tidak hanya saling kecewa dan terjanjikan. Karena alasan ini, dan juga diduga ada sebagian manusia sepuh yang tidak keliru layak disebut bocil, maka kami menyarankan Anda untuk kembali memeriksa draft atau rancangan tentang lokasi ini lebih lanjut. Urutan keempat adalah lokasi 1. Lokasi yang meskipun selalu menarik perhatian, terutama untuk mengetahui bagaimana akhir cerita lokasi ini. Tetapi besarnya biaya menempatkan urgensinya setelah lokasi 3 meskipun sebagian besar pondasi sudah ada. Jika ChatGPT yang tanpa mempertimbangkan aspek spiritual, memberi saran agar lokasi ini seharusnya dikerjakan secara perlahan-lahan meskipun Anda sedang butuh makanan. Apalagi kami dan Anda yang dalam hidup terkait dengan aspek spiritual. Ibarat pohon, lokasi ini memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang. Tetapi siapapun yang ingin menggapai kemuliaan, kemegahan, kesuksesan, kejayaan dan kewibawaan di balik rimbunnya daun pohon aren yang tumbuh di lokasi ini, dia harus mengatasi tantangan, hambatan, dan rintangan dari lidi-lidi sabutnya yang berwarna hitam. Potensi di lokasi ini dianyam bersama rintangan dan tantangan yang harus disingkirkan. Jika Anda menanyakan seberapa sulit rintangan ini, sulit untuk menjawabnya. Tetapi seseorang yang kesulitan memanjat pohon kelapa, tentu akan lebih merasa kesulitan memanjat untuk tiba di rimbun dan hijaunya daun pohon aren. Namun jangan berkecil hati, sebab lidi-lidi aren teramat kecil dibanding daun, apalagi pohon aren itu sendiri. Bukankah setiap masing-masing dari kita memiliki kelebihan? Jadi meskipun situasi tampak sulit, hasil positif yang bisa dicapai dengan ketekunan dan usaha di lokasi ini, bukan hanya sebanding, namun lebih besar dari yang Anda bayangkan. Ketika solusi untuk menyingkirkan lidi-lidi aren yang menghambat, merintangi dan menantang diperoleh, minimal tidak menusuk kaki ketika dipanjat. Maka lokasi 2 dengan sendirinya akan ikut teratasi, mengingat ada kaitan erat antara kedua lokasi ini. Teori ini juga berlaku terhadap lokasi-lokasi yang saling berkaitan, baik secara fisik maupun non-fisik. Baik Anda sebutkan atau tidak. Demikianlah, sehingga lokasi 2 berada di urutan yang terakhir dari sisi urgensinya untuk dikedepankan.